Halo semuanya, balik lagi sama gue, Rizky Sandi. Kali ini gue mau bahas apa yang menjadi faktor kenapa film Marvel kurang diminati. Yang pertama, dari segi konten, film dan series. Ada yang udah pernah nonton film Agent of S.H.I.E.L.D. atau Inhumans? Buat yang pernah nonton, kalian pasti tahu kemana arah tujuan gue. Untuk yang belum pernah nonton, apakah kalian masih bisa ngikutin cerita Marvel? Yes, disitulah letak masalahnya. Pada Infinite Saga, seriesnya hanya sebagai side story. Dengan menonton filmnya saja di bioskop, penonton masih bisa mengikuti alur ceritanya, sehingga tidak banyak yang perlu untuk ditonton. Namun untuk di multiverse, kita harus menonton film WandaVision, Loki, atau series Marvel lainnya, untuk mengetahui jalan cerita dari multiverse itu sendiri. Untuk yang tidak menonton, pasti akan kebingungan dengan jalan ceritanya atau karakter baru yang akan muncul di filmnya. Sehingga kita harus menonton semua series dari Marvel agar tetap bisa mengerti. Justru anehnya di multiverse ini, terasa seperti seriesnya lah yang menjadi alur utama dari cerita itu sendiri. Sedangkan filmnya hanya menjadi side story-nya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yap, karena diluncurkannya Disney+. Marvel butuh konten yang menjual untuk tayang di platform Disney+. Maka strategi dari Marvel adalah seriesnya menjadi faktor penting dari cerita, sehingga penonton harus berlangganan Disney Plus untuk bisa tetap mengikuti cerita dari Marvel. Yang sangat disayangkan, dengan mendongkraknya platform Disney Plus ini, justru membuat film Marvel yang ada di bioskop turun. Kemudian yang kedua adalah teori-teori dari fans. Pada saat kita menonton trailer dari film Marvel yang keluar, kita akan berdebat dari apa yang telah kita dapatkan ketika menonton film trailernya. Bahkan banyak konten kreator yang mulai berasumsi dengan apa yang terjadi atau bahkan menganalisis trailer dari film Marvel tersebut. Mulai dari Easter egg yang keluar atau bagaimana jalan cerita dari filmnya nanti. Bahkan yang paling gila kemarin, sempat ada perdebatan di mana Spider-Man versi Tobey Maguire dan Andrew Garfield akan keluar. Baik itu hanya versi kostumnya saja atau tetap diperankan oleh Tobey Maguire dan Andrew Garfield. Dengan dibuat penasaran, maka salah satu caranya untuk memastikan adalah dengan menonton filmnya itu sendiri. Walau pada saat kita menonton, banyak teori-teori baru yang akan muncul, kita membahas film dari Marvel tersebut dengan menebak-nebak kelanjutan dari ceritanya. Seperti apakah karakter si A selamat, atau siapakah yang menjadi villain dari film berikutnya. Hal inilah yang menjadi daya tarik kita dalam menonton film Marvel. Namun dengan diperkenalkannya konsep multiverse, semua teori-teori itu tadi menjadi hal yang wajar dan terkesan memungkinkan akan terjadi dengan alasan multiverse. Kemudian yang ketiga adalah element of surprise. Dengan menjadi spotlight dan semua orang pasti akan membicarakan soal Marvel, maka tidak heran berita-berita dari Marvel akan mudah keluar dan menjadi sorotan untuk para fansnya. Kita ambil contoh waktu ketika Disney, studio yang memiliki sebagian besar hak siar dari Marvel, sempat mengakuisisi studio Fox, sehingga kita dapat tahu bahwa karakter-karakter dari X-Men dan Fantastic Four otomatis akan keluar di MCU. Maka ketika post-credit scene dalam film The Marvels kemarin sempat mengeluarkan karakter dari X-Men bukan merupakan hal yang spesial lagi. Karena kita sudah menduga ketika akuisisi itu terjadi. Sehingga Marvel harus berpikir keras bagaimana cara membuat elemen of surprise untuk para penontonnya. Kita pernah bahas tentang berita Tony Stark yang akan kembali. Jika hal itu benar terjadi, maka ketika Tony Stark akan keluar di filmnya,
sudah bukan hal yang mengejutkan lagi. Kenapa di sini Marvel tidak bisa menjaga kerahasiaannya seperti pada waktu di Infinite Saga? Banyak berita yang mulai menyoroti seperti direkrutnya kembali Robert Downey Jr. sebagai Tony Stark atau Hugh Jackman sebagai Wolverine yang akan tayang di Deadpool 3. Jika kita tarik lagi garis ke belakang, kita dapat berkaca bagaimana Marvel sangat menjaga kerahasiaannya. Seperti pada kasusnya Om Ray Sayatapi yang terlibat di film Captain America, namun tanpa sengaja membocorkan dari keterlibatannya tersebut, maka dari pihak Marvel langsung meng-cut adegan dari Om Ray Sayatapi. Atau ketika film Spider-Man kemarin tersebar foto Andrew Garfield yang bocor ke publik. Dan langsung saja Marvel meng-counter bahwa itu merupakan CGI yang dibuat oleh fans. Dengan begitu rapihnya Marvel menjaga kerahasiaannya, namun kenapa pada saat multiverse ini terjadi, Marvel tidak lagi bisa menjaga kerahasiaannya? Atau mungkin pihak Marvel sedang mempersiapkan kejutan yang lebih besar lagi? Kita tunggu saja. Let's discuss.